Baik. Kaget saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dosen yang kami hormati, terkhusus yang terhormat Bapak Mulyono, Bapak Iwan, selaku Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Bina Telaga Semarang. Yang kami hormati Bapak Dian, selaku dosen di Teknik Elektromagnetik Polbidada Semarang. Yang kami hormati juga Pak Dedi selaku admin, dan juga yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Teknik Elektromagnetik Semarang. Pertama dan utama malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kenikmatan sehingga pada hari ini kita masih dapat berkegiatan walau secara virtual dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam sudah tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dosen sekalian serta mahasiswa yang kami cintai, izinkan kami menyampaikan maksud dan tujuan kami menghadirkan mahasiswa sekalian khususnya ya, dalam kegiatan pagi hari ini. Kegiatan pagi hari ini sesuai dengan undangan yaitu pembentukan kepengurusan HIMA atau Himpunan Mahasiswa Prodi Teknik Elektromagnetik Polbi Trada Semarang. Karena sudah menjadi kelaziman dari sebuah jurusan di dalam perguruan tinggi, itu ada namanya Himpunan Mahasiswa. Adapun lebih spesifiknya lagi nanti kita akan minta tolong kepada Bapak Iwan atau Pak Mun untuk bisa sedikit memberikan pengertian dan juga sambutan atas perlunya dibentuknya kepengurusan HIMA ini untuk teman-teman mahasiswa di lingkungan Polbi Trada Semarang, khususnya jurusan Teknik Elektromagnetik Semarang. Baik, adapun susunan acara yang akan kita jalani bersama, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan. Ya, sambutan nanti kami mintakan kepada Bapak Mulyono selaku Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan untuk menyampaikan arahan maupun hal-hal terkait HIMA. Dan yang ketiga adalah prosesi pemilihan ketua serta jajarannya. Dan yang terakhir nanti penandatanganan atau pembacaan berita acara, kemudian baru kita foto bersama dan tutup bersama. Sebelumnya, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca doa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa kami persilahkan. Amin. Semoga lancar dan mendapatkan selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ingatkan kepada seluruh yang hadir, kami mohonkan untuk berkenan mengisi daftar hadir sesuai dengan form yang tertera pada kolom chat ya. Dan juga kami sampaikan mohon maaf pada seluruh yang hadir bahwasanya Bapak Kaprodi TEM yaitu Bapak Abdul Haris sedang kurang enak badan sehingga belum bisa bergabung pada forum pagi hari ini. Baik, acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan kepada beliau Bapak Mulyono, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ulin atas waktu dan ruang yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum mulai ada baiknya kita berdoa ya, untuk Pak Haris yang saat ini masih sakit. Semoga beliau diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dan juga kepada Bapak
dosen semuanya dan juga adik-adik mahasiswa juga diberikan kesehatan ya, apalagi dalam masa-masa seperti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi kembali. Yang kami hormati Bapak dosen khususnya di Prodi TEM ya, yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Wabil khusus untuk Pak Ulin, Pak Dian, dan juga Pak Dedi ya, yang sudah membuka Zoom pada kegiatan hari ini, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik mahasiswa Prodi TEM ya, Teknik Elektromagnetik Politeknik Bina Trada Semarang ya. Sesuai undangan tadi Pak Ulin menyampaikan bahwa ada 14 mahasiswa ya, tapi ini diwakilkan oleh 2 mahasiswa ya. Mudah-mudahan nanti cukup mewakili ya Pak Ulin ya di Prodi TEM ya, khususnya untuk mahasiswa. Ya, puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya, begitu banyak kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu, berkumpul ya secara virtual ya dalam kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin ini agendanya padat ya Pak Ulin ya. Sampai dengan ini ya berarti ya pemilihan ya, atau bagaimana nanti prosedurnya sampai dengan pemilihan. Oke. Ya, mungkin saya izin share screen, boleh Pak Ulin? Untuk kegiatan hari ini mungkin hanya sedikit saja sebagai pembuka dan sebagai penyemangat juga ya. Apakah sudah terlihat adik-adik mahasiswa dan juga Pak Ulin dan Pak Sampun, Dian? Pak. Sampun ya. Saya terlihat. Oke. Ya, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa juga terlihat ya. Ini 2 mahasiswa ini Bubi sama Satria ini posisinya lagi apa ini Sabtu-Sabtu begini. Kalau Bapak dosen yang jelas pasti lagi berkumpul dengan keluarga ya. Tapi kalau mahasiswa ini biasanya kalau Sabtu ada yang apa istilahnya, ada yang touring, ada yang kegiatan, ada yang bekerja mungkin. Ini Bobi lagi di mana Bobi? Lagi di kafe Pak, lagi nge-shift. Oh, lagi di tempat kerja ya? Iya Pak. Oke, ya. Tidak mengganggu kan kegiatan ini? Enggak sih Pak. Oh enggak ya. Izin ya Kalau Pak. Satri, oke, enggak apa-apa Bobi. Satria ini di mana Satria? Makanya ditinggal nih Satria nih Zoom-nya. Kalau Satria itu sambil kerja di rumah sakit, Pak. Jadi mungkin dia oke. Oh ya, oke. pas lagi Ya. Oke, baik. Ya. Oke, tidak apa-apa. Ya. Ya, mungkin di kesempatan awal, di bagian awal ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sebetulnya dalam perguruan tinggi itu minimal ada 4 pilar utama ya yang menyangga keberlangsungan sebuah perguruan tinggi. Yang pertama adalah dosen ya. Sebuah perguruan tinggi tidak akan bernama perguruan tinggi kalau tidak ada dosennya, tidak ada tenaga pengajarnya. Kemudian yang kedua, kalaupun ada pengajarnya tapi tidak ada mahasiswanya juga belum bisa dinamakan dengan perguruan tinggi ya. Kemudian yang ketiga adalah tendik, ini tenaga kependidikan ya atau staf ya. Di sini diwakili oleh Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Kemudian yang keempat, pilar keempat adalah alumni. Nah, kenapa alumni masih juga disebut sebagai pilar perguruan tinggi ya? Karena alumni ini yang membawa atau sebagai agen kampus juga dalam contohnya misalnya promosi ya. Kemudian yang kedua adalah contoh nyata bagaimana lulusan-lulusan di Politeknik Bina Trada ini bisa bekerja
di luar ya sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Nah, ini kenapa alumni juga masuk di pilar perguruan tinggi. Ini mungkin sebagai pembuka. Ya. Kemudian khusus untuk kegiatan hari ini, ya ini saya sampaikan juga terkait dengan program kerja ya, program kerja di bidang kemahasiswaan. Ya, ada 5 program pokok di sini. Yang pertama adalah membangun karakter mahasiswa yang memiliki jiwa kepalang merahan. Politeknik ada mungkin sudah sering ya adik-adik dengar bahwa ini merupakan kampusnya PMI. Jadi banyak ilmu atau banyak mata kuliah yang sifatnya adalah sesuai dengan visi misi PMI ya. Jiwa kepalang marahan itu ada 7. Mungkin di awal perkuliahan dulu, terutama nih adik-adik yang semester 1, ya mungkin dulu dapat tuh mata kuliah kepalang merahan ya. Di situ diajarkan mengenai prinsip-prinsip kepalang merahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan penalaran ilmiah, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa. Ini apa aja? Misalnya keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, misalnya ikut PKM, kemudian ikut lomba, ya ikut lomba atau mungkin lombanya ini bisa lomba ilmiah atau lomba organisasi atau lomba sesuai dengan minat dan bakat, misalnya lomba futsal, ya, atau lomba bidang olahraga yang lainnya, atau mungkin misalnya lomba seni di situ, seni desain ya, misalnya seni menyanyi ataupun seni-seni yang lainnya. Dan kesejahteraan mahasiswa di sini adalah tentunya adalah dengan adanya beasiswa. Nah, khusus untuk hari ini mungkin akan lebih banyak ke yang ketiga ini, pengembangan struktur lembaga kemahasiswaan. Ya, mungkin sedikit cerita ini juga mungkin apa ya, sedikit sharing Pak Mul ya di sini. Dalam jangka waktu 2 tahun ini memang organisasi kemahasiswaan baik itu di prodi maupun di institusi itu vakum ya 2 tahun ini ya. 2 tahun ini vakum ya. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti HIMA, UKM ya, dan juga BEM khususnya itu vakum. Jadi belum ada restrukturisasi kembali ya organisasi kemahasiswaan tadi. Nah, harapannya di tahun ini sesuai dengan program kerja program kerja ya, ini ada lagi ya, atau terbentuk lagi organisasi kemahasiswaan atau lembaga kemahasiswaan ya, baik itu di tingkat prodi atau di tingkat institusi itu sendiri ya. Nah, di tingkat prodi apa contohnya? Misalnya di tingkat prodi dengan adanya himpunan mahasiswa tingkat prodi. Mungkin kalau di tempat lain, di universitas atau di politeknik lain, mungkin ada yang hima jurusan ya, ada yang hima jurusan atau hima fakultas. Tapi kalau di Politeknik Bina Trada karena tidak ada jurusan, tidak ada fakultas, makanya langsung di hima prodi. Kemudian yang kedua, harapannya apa? Kalau sudah terbentuk hima prodi, nanti adik-adik semua bisa mencalonkan ya, mungkin dalam himpunan prodi tadi salah satu calon yang bisa mungkin diusulkan sebagai ketua BEM ya, atau ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, ini 2 organisasi utama sebetulnya yang harusnya itu harusnya ada di kampus atau di tingkat institusi. Nah, ini 2 tahun terakhir memang kita belum ada lagi ya restrukturisasi ya, karena bukan kendala sih ya, tapi keadaan waktu itu 2 tahun ini kan kita masih dilanda pandemi, jadi banyak mahasiswa juga yang kembali ke kampung halaman ya, tidak ke kampus lagi ya. 2 tahun ini juga selain kegiatan bimbingan KTI, PKL itu juga tidak ada kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan di kampus. Ya. Inginnya
Politeknik Bina Tradja itu juga sudah bisa menyelenggarakan PTM ya. Inginnya seperti itu ya. Karena biar bagaimanapun saya yakin adik-adik kuliah online ya, kuliah online ini juga banyak sekali kendalanya ya. Nah, salah satunya tadi disampaikan Pak Ulin, kuota internetnya pada habis. Nah, ini kan juga jadi masalah tersendiri ya. Belum lagi misalnya kayak saya nih kebetulan jaringannya bagus nih. Biasanya kalau saya lagi di Jepara ini sinyalnya putus-putus, tapi alhamdulillah mungkin karena ini yang menyelenggarakan ini Pak Ulin ya. Jadi makanya lancar nih kegiatannya. Sinyal saya juga lancar. Ya. Aduh. Ya, mungkin sesuai dengan agenda saja. Untuk yang lainnya mungkin nanti kita bisa sampaikan lagi pada kegiatan lain ya mengenai 5 program kerja utama ini. Tapi yang jelas pada hari ini harapannya atau goalnya kegiatan hari ini adalah terbentuknya struktur hima Pak Ulin ya. Ya, struktur hima. Nanti prosesnya seperti apa? Apakah dilakukan secara voting atau ada yang mengusulkan atau seperti apa? Nanti saya kembalikan lagi ke Pak Ulin sebagai koordinator atau PJ dalam kegiatan hari ini. Ya. Mungkin itu Pak Ulin, Pak Dian, dan juga adik-adik mahasiswa yang bisa kami sampaikan ya sebagai pembuka. Ya, nanti silakan prosesnya seperti apa nanti diikuti ya. Nah ini karena banyak yang tidak ikut, nanti monggo Pak Ulin apakah hari ini di vote atau mungkin diberikan waktu sampai hari tertentu sampai tanggal tertentu sehingga nanti sudah terbentuk ya. Intinya sebetulnya di Hima Prodi ini yang jelas harus ada ketua, sekretaris, dan bendahara, itu yang utama. Kalau misalnya ada seksi-seksi, monggo silahkan. Misalnya seksi kegiatan ya, mungkin seksi-seksi yang lain, silahkan. Kemudian sebetulnya apa sih pentingnya adanya kegiatan kemahasiswaan ini? Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan juga, Pak, kenapa Pak kita harus repot-repot bikin himpunan mahasiswa prodi, kenapa kita harus ada BEM ya, kenapa harus ada organisasi-organisasi yang lain ya. Ini tadi sesuai dengan program kerja ya, bahwa jangan sampai adik-adik itu punya pemikiran di Politeknik itu seperti waktu adik-adik itu sekolah SMA dulu ya atau SMK ya. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh sekolah. Tapi kalau di tingkatnya Politeknik ini mahasiswa juga diberikan kesempatan nih untuk urun rembuk ya, misalnya Pak program kerjanya tahun ini mungkin bisa nggak kalau seperti inilah yang kita harapkan seperti itu ya, itu yang pertama. Jadi mahasiswa juga punya peranan yang penting dalam penyusunan program kerja khususnya di bidang kemahasiswaan. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya himpunan mahasiswa di prodi ya, kita atau mahasiswa juga bisa menyalurkan minat dan bakatnya. Ini juga untuk melatih jiwa kepemimpinan ya adik-adik semuanya ya. Pak Mul dulu nih misalnya waktu kuliah S1 ini sedikit menyesal ya. Misalnya apa? Karena tidak terlalu aktif dalam kegiatan kemahasiswaan ya. Ternyata ketika sudah lulus kegiatan kemahasiswaan itu juga sangat berguna gitu. Kemudian ketika mau melamar kerja juga pasti akan ditanya tuh di situ, aktif dalam organisasi apa selama kuliah. Itu juga akan ditanyakan. Nah, itu juga jadi salah satu isi ya, pengisian di kurikulum vitae kita nanti ketika sudah lulus dan akan melamar pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mewakili kampus nih. Adik-adik itu adik-adik mahasiswa di prodi itu ibaratnya adalah wajah-wajah kampus kita yang secara langsung bersinggungan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain dari kampus lain. Nah, itu akan sangat bermanfaat, akan sangat berguna bagi kampus, ya, bagi Politeknik Bina Tradja apabila visi misi kampus ya juga bisa disampaikan oleh mahasiswa itu sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, ya ini kaitannya dengan akreditasi sekali lagi ya, bahwasanya
kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini juga sebagai nilai plus ya, sebagai nilai plus dalam akreditasi di level prodi dan bahkan juga di level institusi. Jadi begitu pentingnya mahasiswa ya. Kenapa tadi di awal pilar perguruan tinggi mahasiswa nomor 2 ya. Itu karena mahasiswa punya peran yang penting, punya andil yang besar dalam kemajuan kampus ya. Kampus itu tidak akan maju kalau hanya dosen-dosennya aja yang maju, tapi tidak ada mahasiswanya. Kampus itu tidak akan maju kalau semua fasilitas sudah terpenuhi, semua sarana prasarana sudah terpenuhi, tapi mahasiswanya itu sendiri juga tidak ingin maju. Nah, untuk itu perlu kerjasama, perlu koordinasi antara dosen, mahasiswa, tendik, ataupun para sivitas akademika yang lain dalam agenda memajukan acara kampus atau memajukan kampus ya, memajukan kampus. Gitu. Ya. Mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan sebagai penutup ya. Ini ada quotes ya, organisasi merupakan senjata utama dalam melatih kemampuan kepemimpinan seseorang. Ya, biar bagaimanapun nih, terutama mahasiswa-mahasiswa yang laki-laki ya, nantinya akan jadi kepala rumah tangga, nantinya akan jadi suami, akan jadi ayah. Lah ini dalam organisasi itu juga akan melatih kemampuan adik-adik semua dalam memanajemen sebuah organisasi. Dan ini akan sangat berguna ya. Mungkin ini saran dari Pak Mul sendiri ya. Ya kenapa dulu Pak Mul tidak aktif di dalam kegiatan kemahasiswaan. Intinya pada akhirnya Pak Mul dan juga dosen-dosen lain menghimbau pada adik-adik mahasiswa ini, ayo aktif kembali, kita aktifkan lagi kegiatan kemahasiswaan, kegiatan lembaga kemahasiswaan ya, karena banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa pada saat ini ya. Apalagi kebijakan dari kementerian juga sudah ada muncul ya. Ada kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian ada kegiatan magang bersertifikat, kemudian ada kegiatan lain yang rasanya Pak Mul ya, atau mungkin Pak Dian dan juga Pak Ulin ini agak sedikit iri sebetulnya dengan adik-adik saat ini ya. Dulu mungkin ketika kita kuliah nggak ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kementerian juga tidak ada akses menuju kegiatan tadi itu tidak ada, tapi sekarang sudah dibuka, pintunya sudah dibuka sangat lebar ya, sudah ada kebijakan yang sudah mengatur ya, sehingga adik-adik silahkan ya, kalau misalnya mau ikut kegiatan itu sangat positif sekali ya, sangat bermanfaat sekali ya, khususnya untuk peningkatan kemampuan kepemimpinan seorang mahasiswa. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti diikuti saja bagaimana sesuai dengan arahan atau sesuai dengan komando dari Pak Ulin ya. Ini malah Pak Ulinnya menghilang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini jeda waktu sebentar ya sambil menunggu Pak Ulin. Ya, nanti sambil diinfokan juga kepada teman-teman ya yang mungkin ya karena kegiatannya bebarengan dengan ada yang PKL ya, ada yang PKL, kemudian tadi ada beberapa mahasiswa yang terkendala kuota internet yang habis lah. Nanti mungkin informasi ini bisa disampaikan dan kayaknya ini juga direkod ya Pak Didi ya, nanti bisa dilihat kembali di channel YouTube Politeknik Bina Trada ya. Kegiatan hari ini apa saja yang sudah apa yang disampaikan, apa yang kita diskusikan. Ini sambil menunggu Pak Ulin ya. Atau mungkin dari adik-adik mahasiswa ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, silahkan. Atau mungkin Pak Dian mungkin memberikan masukan, silahkan Pak Dian.
Oke, Pak Mul. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk hal yang baik ya tentang organisasi kemahasiswaan. Saya dulu sebenarnya juga nggak begitu aktif Pak Mulia waktu jadi mahasiswa, karena dulu saya hanya sebagai di kampus waktu S1 tuh sebagai UKM, ketua UKM rekayasa iptek. Kalau di Hima itu sebagai bendara, jadi belum pernah menempati posisi yang di jurusan gitu. Tapi lumayan aktif lah dibanding Pak Mul saya di organisasi. Jadi gini, jadi kalau kita bicara organisasi itu manfaatnya bukan saat ini ya untuk adik-adik mahasiswa, tapi nanti itu akan terasa bermanfaat sekali kalau kita sudah berinteraksi dengan lingkungan, entah di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan kerja. Tadi apa yang disampaikan Pak Mul itu benar. Jadi kalau sekedar mencari orang pinter itu banyak, tapi kalau kita mencari yang cerdas itu yang susah. Nah, salah satu pokok kecerdasan itu kan ada di sikap kepemimpinan. Jadi bukan sekedar IP-nya yang tinggi, tapi ada kecerdasan yang lain di situ yang harus ditinjau. Karena saya juga pernah menginterview itu mana yang anak ini pernah masuk organisasi, mana anak ini hanya sekedar pulang kampus kos gitu kan. Kupu-kupu ya Pak. Sekali. Masa kupu-kupu ya Pak. Untuk adik-adik gitu. Kuliah pulang harapan ya, saya nih adik-adik yang kuliah pulang, kalau yang di lokal ya pulang, tapi kalau yang di kos pulang itu akan kelihatan sekali kan gitu. Betul. Jadi harapan saya ini untuk adik-adik mahasiswa ini kan kalian masih punya jalan yang sangat panjang sekali. Nah, kalau ada kesempatan seperti ini, saya sangat mohon untuk dimanfaatkan dengan baik. Entah posisinya sebagai apa, pasti akan timbul urun rembuk di sana. Nah, gitu itu yang paling penting di situ. Itu mungkin itu dulu Pak yang saya sampaikan. Ini sudah ada Pak Ulin. Nah, ini saya kembalikan ke Pak Ulin lagi, monggo Pak. Matur nuwun Pak Dian. Monggo Pak Ulin. Sampun toh. Sampun, alhamdulillah. Ada Pak Dian baru mau saya aturin untuk memberikan sambutan mewakili teman-teman dosen time gitu. Tapi ternyata langsung menyambung gitu dari Pak Mul katanya. Oke, terima kasih atas arahannya, kemudian kisah kasih di masa mudanya tentang organisasi kemahasiswaan. Pak Mul, Pak Dian, makasih atas informasi dan ilmu yang sangat berharga. Saya juga dulu sedikit cerita nih, juga ya aktif tapi enggak banget. Memang tapi tetap ikut lah. Itu tadi teman-teman mahasiswa sekalian ya, begitu pentingnya organisasi kemahasiswaan untuk melatih soft skill kita ya, jadi melatih kepekaan untuk bisa hidup bermasyarakat, untuk bisa lebih manajemen masyarakat, manajemen organisasi, manajemen grup, itu bisa dilatih melalui organisasi kemahasiswaan. Jadi rugi banget kalau memang ada fasilitas pengembangan soft skill ya, tapi tidak dimanfaatkan dan tidak dimaksimalkan oleh mahasiswa sekalian. Kita tahu tadi dari Pak Dian juga menyampaikan, pernah mewawancarai juga, intinya kan juga itu. Karena kalau sekedar pinter saja tapi nggak bisa bekerja sama dengan tim, ya buat apa begitu. Jadi Pak Mul juga tadi disampaikan bahwasanya perkembangan kampus ini maju dan tidaknya ditentukan oleh mahasiswa juga. Jadi usulan-usulan yang membangun itu ditampungnya melalui apa? Ya melalui Hima ini. Kemudian disampaikan secara baik, secara melalui alur yang disepakati, disampaikan kepada institusi, sehingga harapan mahasiswa apa bisa disampaikan, kampus bisa mendengar dan merealisasikan begitu. Jadi tidak hanya menjadi omong-omongan di belakang layar, oh kampus kok gini, makanya ini Hima sangat penting gitu ya. Jadi harapan nanti bisa terbentuk pengurus yang bisa menjadi tadi selain melatih
mahasiswa secara internal dan juga bisa memajukan institusi karena harapan mahasiswa bisa terpenuhi. Baik, memasuki acara yang ketiga yaitu pemilihan ya, pemilihan pengurus ya, yang terdiri dari saya izin share screen ya, Bapak dan mahasiswa sekalian, Bapak-bapak. Monggo Pak Ini Ulin. saya kasih berita acaranya ya. Jadi ini resmi ya teman-teman, tidak teman-teman mahasiswa sekalian ya. Jadi tidak memang undangannya tidak pakai kertas ya, karena kalau pakai kertas juga ngirim kemana gitu. Kita pakai apa namanya WA, tapi tidak mengurangi rasa hormat sebenarnya pada mahasiswa sekalian. Jadi pada hari ini ya, ini belum saya tulis kata ya. Kemarin baru apa namanya dibuat tapi belum dilengkapi karena mungkin bisa terjadi perubahan. Ya pada hari ini Sabtu ya tanggal 19 bulan Februari tahun 2022 ya akan dilaksanakan pemilihan gitu ya. Pemilihan pengurus HIMA gitu. Adapun mekanisme yang saya bayangkan yaitu kita pilih dulu begitu pimpinan rapatnya siapa dan notulennya siapa begitu. Karena saya bayangkan ada 14 orang yang bisa hadir, tapi ternyata diwakili gitu. Ini alhamdulillah tadi 2 ya, kemudian tambah 1 Diana. Diana di tengah-tengah PKL-nya tetap menyempatkan untuk hadir. Saya sampaikan apresiasi, terima kasih. Salam buat teman-teman di Romani ya, semoga ikut menyimak begitu. Oke, karena kalau kita paksakan untuk ada pimpinan rapat dan notulen kayaknya aneh ya Pak, kelamaan ya Pak Mul ya. Karena kalau langsung kita pilih saja susunannya apa yang tertulis ini, langsung kita plotting namanya, kita prioritaskan dari nama yang sudah ada atau yang sudah hadir di grup ini, kemudian nanti sampai tanggal yang ditentukan untuk bisa melengkapi dengan cara bisa nanti dengan saya dan ketua terpilih atau yang datang hari ini untuk istilahnya ya menawarkan dan mengkomunikasikan kepada teman-teman yang belum datang sehingga berkenannya di mana begitu. Nah, lalu sebelum saya di tengah kesibukan masing-masing saya sapa dulu ya, Bobi masih bergabung ya? Masih Pak. Sambil oke nuangin kopi. Oke, Satria masih bergabung tadi izin ke saya sambil apa namanya kerja di rumah sakit. Kemudian Diana jika masih bergabung. Oke, sebelum masuk ke sini, saya mau mohon petunjuk begitu dari Pak Dian dan Pak Mul atau mungkin Pak Dedi sekalian untuk susunan kepengurusan apakah kita juga istilahnya libatkan secara kepengurusan untuk tingkat 3, Pak. Mengingat teman-teman tingkat 3 PKL, habis PKL terus apa namanya PKL langsung TA wisuda. Jadi tinggal 1 semester begitu. Apakah perlu kita masukkan dalam struktural atau cukup sebagai anggota HIMA saja? Mohon arahan Pak Mul maupun Pak Ian. Matur nuwun Pak Ulin. Ya, mungkin maksudnya semester 5 ya Pak Ulin ya? Semester 5, semester 5. Ya. Semester 6 Pak. Iya, maksudnya sudah. Gitu Pak. Belum kan ini masih semester gasal. Semester genapnya kan besok. Oh iya. Ya, mungkin masukan mawon ya. Kalau yang mahasiswa semester 6 ini masuk semester 6 mungkin ada baiknya kalau hanya sebagai apa ya pendukung saja Pak. Nanti takutnya apa kalau misalnya mereka ikut di kegiatan jangka waktunya ini kan mereka hanya tinggal 1 semester aja nih. Nah nanti akan sangat sedikit ya mungkin nanti program kerja yang sudah disusun juga bisa jadi tidak berjalan. Mungkin itu Pak. Jadi yang mungkin nanti lebih banyak itu mahasiswa yang berada di semester bawahnya aja Pak. Oh nggak ya. Oke, terima kasih Pak Mul. Arahannya Pak Dian ada masukan Pak untuk menguatkan sesuatu yang sudah kuat Pak. Kalau saya ya kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Mul sebenarnya ada benarnya, tapi perlu ditinjau juga ya keanggotaan. Tapi mungkin bisa, tapi tidak masuk ke pengurusan utama, jangan diperluas, sekretaris ataupun
bendahara, tapi di divisi SDM lah itu kalau kegiatan jangan gitu. Hanya satu divisi SDM saja itu yang mungkin bisa diisi semester 6 karena juga berkaitan dengan itu kedepannya juga membantu kaderisasi sih sebenarnya. Jadi berarti untuk yang tingkat di bawahnya itu bisa ngurus harian gitu. Kalau untuk tingkat atas bisa dimaksimalkan di divisi-divisi gitu ya. Betul. Karena kan di divisi juga kan tidak hanya satu orang ya Pak ya. Mungkin nanti tadi disampaikan Pak Dian bisa sebagai sarana kaderisasi juga. Nah gitu. Okay. Jadi kalau yang pengurus utama Betul mungkin sekali, Pak. Mungkin disarankan yang ketua yang utama itu yang semester di bawahnya aja Pak. Jadi nanti masa kerjanya agak sedikit lebih panjang gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Mul dan Pak Dian. Ada Pak Dedi, ada masukan Pak dari Tendik? Udah keluar gitu? Tidak ada Pak. Anot aja. Ada. Ayo. Amantis aman ya Pak? Aman. Baik ya. Oke. Mohon izin langsung melakukan pemilihan karena yang hadir di 3 ini ada Diana dari tingkat akhir ya, dari semester 5, kemudian ada Bobi dan Pak Ulin, mohon maaf Pak Ulin. Pak Ulin, mohon maaf Pak Ulin. Ya, moga Pak Dian. Ini tolong mahasiswa juga ikut menyampaikan gitu Pak. Saya juga pengen dengar suara mahasiswa ini Pak. Oke. Monggo, seperti apa sih yang diinginkan mahasiswa gitu? Kalau saya sih gitu, coba lihat dulu seperti apa prosesnya gitu ya. Oke. Ini sebenarnya memang betul. yang memimpin dan semuanya mahasiswa gitu, karena memang sebenarnya belum ada dari kita fasilitasi. Oke, monggo kepada Bobi, Satria atau Diana untuk bisa menyampaikan menanggapi dari tadi arahan maupun usulan dari dosen-dosen. Sapa dari Diana, halo. Diana, ada masukan? Teman-teman di RS Romani ada masukan? Oke, belum connect ya. Bobi, halo. Ini Bobi bisa. Halo Bobi. Halo Pak. Ya, bisa gimana Bob menurut kamu ini? Pengurusannya ada usulan atau mungkin pandangan? Izin Pak, kalau menurut saya setuju kayak yang di nganu Pak Mul sih Pak. Untuk angkatan yang muda sih lebih difokuskan, kalau yang kakak-kakak tingkatnya lebih di fokus buat skripsian aja. Tapi untuk pemilihannya karena daring kan susah juga Pak. Terus yang ikut serta kan juga nggak komplit. Ya. Kalau saya sih manut-manut aja sih Pak, kalau misalnya memang dari teman-teman juga setuju. Ya. Halo Bobi. Terputus sepertinya Bobi. Dia terpental ya. Ya, ada pelanggan ya kayaknya. Oke, tadi usulan Bobi seperti itu nggih, jadi dimaksimalkan di angkatan yang akan ke depan begitu. Oke, dari Satria. Halo Satria. Tadi Bobi boleh kalau masih lanjut tadi terpental Bobi atau Satria silakan. Iya Pak. Bobi tadi terputus Bob, gimana? Ya kalau buat saya sih jujur kalau saya ikut kayak katanya Bapak Mulyono tadi sih. Kalau untuk yang fokus angkatan mudanya, untuk yang semester 1, tapi kalau untuk yang kakak tingkatnya ya kayak sebagai support aja sih Pak. Oke. Jujur kalau dari saya angkatan tahun ini ya guyup-guyup aja sih Pak. Kalau mau dipilih siapa berarti jadi ketuanya ya siapapun pokoknya saling dukung ya kalau dari angkatanmu ya. Iya sih Pak.
Bahkan kalau Bobi kepilih pun tetap yang lain dukung kan? Ya kalau saya sih nggak apa-apa sih Pak, jujur. Kalau misalnya memang Memang harus menjalankan roda iya, kepemimpinan ya, ya. ya laksanain sih Pak. Izin Pak, terima kasih Pak. Mantap. Ya oke, sama-sama jangan lupa kopinya ya. Oke, Satria bisa masuk. Satria, halo. Iya Pak, halo Pak. Ya, Satria gimana? Ada pandangan ya? Tadi dengerin kan? Dengerin Pak, ya. Gimana? Kalau Kan ada dari pandangan dari saya itu sependapat dengan Mas Bobi Pak. nah gitu ya. Ya, Terus? Pak, pendapat dengan Mas Bobi, Pak. Gitu, Pak. Atau mungkin Satria kan ini di Rumani ya. Mungkin teman-teman yang di Rumani itu Bukan, ada Pak. yang mau di Satria lagi gitu. di Rumah Sakit Magelang, Pak. Dia tingkat 1. Oh, tingkat 1. Oh, Rumah Sakit Magelang ya. Oh, sorry. Kalau yang di sakit Rumani dia Diana. Oh, oke. Diana coba ada Wawan, ada Ikrom bisa mewakili, ada 4 anak mewakili tingkat semester 5. Halo. Sebentar Ikut sambil aja, nunggu Pak, ya. sama sarannya, Pak. Ikut Gimana aja baik? ya. Nah, gimana Wan? Ikram gimana? Baiknya gimana? Ada usulan ya? Ya, kalau baik ngikut aja, Pak. Iya. Ada usulan ya? Ngikut semua ya. Siap. Jadi kalau dipilih jadi ketua gitu Diana siap ya? Kalau kepilih Nggak ya. siap, Pak. Oh, kalau Nggak kalau siap, Mas Pak. Gimana katanya ikut kok? Nggak, yang kami fokus ya harus untuk tingkat muda untuk pengurus harian, nanti yang teman-teman siap mendukung gitu ya, tingkat atas ya. Nah, gitu lah. baik. Jadi mendukung apapun aja, itu Pak, tapi nggak ikut apa-apa, dukung Pak. ya, tetap ya. Oke, Iya. siap. Oke, makasih. Ikhlas ya berarti ya yang katanya Diana ya. Nanti jangan Ya, Diana sampai dan di yang belakang Mas. jangan sampai nanti di belakang mahasiswa angkatan akhir nggak dilibatkan nih jadi Nggak bla bla bla. dilibatkan. Takutnya begitu. Nah, Halo, tapi aman? ya, tapi bukan berarti tidak ini ya, tidak dilibatkan ya, tapi Ya. kita saling support lah untuk terbentuknya Hima di Prodi Tem. Iya, Pak, siap mendukung. Oke. Tapi nggak siap jadi ketua, sekretaris bendahara, divisi gitu, Pak. Ya, artinya mungkin kan nanti yang mahasiswa akhir itu akan dilibatkan tuh. Nah, karena ini sudah mengerucut ya, yang punya bukan banyak punya hak ya, tapi kita mengerucut bahwa untuk kepengurusan ini nanti akan lebih banyak dipegang oleh mahasiswa semester 1 ya, yang nanti akan menjadi semester 2. Nah, nanti mungkin kepengurusan akan lebih banyak ke adik-adik di tingkat 1. Nah, nanti yang tingkat 6 mungkin nanti bisa saling sharing, saling dukung. Kalaupun nanti diikutkan atau ditempatkan di divisi, itu pun ya kita akan saling bantu kan. Kalau di divisi kan tidak hanya satu orang tuh, mungkin nanti bisa saling sharing kegiatan atau mungkin hal-hal yang sekiranya dulu itu mau kalian lakukan atau mungkin mau kalian jalankan tapi terkendala. Nah, itu mungkin bisa jadi saling sharing ya, saling menyampaikan informasi ya, karena semuanya ini juga untuk kemajuan kampus ya, bukan kepentingannya Pak Mul, bukan kepentingannya Pak Ulin, bukan kepentingannya Pak Dian, tapi ini kepentingan bersama ya. Jadi jangan sampai nanti muncul itu tidak dilibatkan, tidak punya hak dan lain-lain ya. Artinya seperti itu. Monggo Pak Ulin. Ya, jadi semua sudah berbicara inilah
yang kami harapkan dari forum ya. Jadi teman-teman mahasiswa berani untuk mengekspresikan apa yang diinginkan, mau mengungkapkan pendapat. Ini yang sebenarnya mahal begitu ya teman-teman. Karena tidak semua orang berani nih ngomong gitu. Untuk kadang punya ide nggak berani ngomong. Teman-teman nih semoga dengan dimulai dengan suasana forum yang bagus ini nanti kedepannya Himaten bisa benar-benar hidup begitu. Ini kita sebelum jadi sudah jelas ya mengerucut bahwasanya untuk pengurus harian nanti kita usulkan dari teman-teman tingkat 1, kemudian dari tingkat 1 nanti di pengurus harian maupun di divisi nanti kita plotkan ada semua karena ada 5 anak pas itu satu-satu. Nanti yang untuk tingkat yang semester 5 kita pilih beberapa begitu sebagai motor 1, 2 atau 3, 4 begitu kita masukkan ke divisi-divisi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada satu lagi yang akan bergabung dari tingkat 1 Pak. Kita tunggu sebentar. Ada Teddy, ini barusan ngabari biar nanti bisa ikut memberikan suara ataupun masukan. Sebentar. Ini dia juga kerja jadi barusan buka HP katanya. Oke. Atau mungkin prosesi kita mulai dulu ya nanti Teddy biar gabung. Oke. Bapak dosen sekalian, Bapak-bapak dosen sekalian, serta mahasiswa yang kami banggakan, izin saya meneruskan berita acara hari ini begitu ya, sehingga nanti bisa ditandatangani sehingga menjadi dokumen yang sah untuk sebagai dasar terbentuknya kepengurusan himpunan mahasiswa program studi teknik elektromedik Politeknik Bina Teladan Semarang. Saya tuliskan sambil di teman-teman kalau dan Bapak dosen sekalian kalau ada yang kurang berkenan dari narasi maupun yang lain silakan untuk diberikan disampaikan. Oke, pada hari ini Sabtu tanggal 19 ya, bulan Februari tahun 2022. Secara daring melalui Zoom meeting telah dilaksanakan musyawarah pembentukan kepengurusan himpunan mahasiswa HIMA Teknik Elektromedik Politeknik Bina Teladan Semarang masa hikmat. Ini setahun ya Pak Mul? Atau 2 tahun atau langsung 3 tahun Pak? Halo Pak Mul? Pak Mul terlempar sepertinya. Iya Pak Mul terlempar ini. Halo. Satria, Bobi, Diana. Oke, sebentar. Jadi belum datang. Ya ini saya tuliskan 1 tahun dulu ya. Nanti sebelum di-SK-kan bisa kita evaluasi. Yang dihadiri oleh ada berapa partisipan ini? Ada 8 ya, 8 partisipan. Oke, proses musyawarah. Nah, ini apakah mohon arahan Bapak sekalian, Bapak dosen dan mahasiswa, apakah perlu kita tentukan pimpinan rapat atau langsung saya ditunjuk sebagai pimpinan rapat? Harusnya sih dari mahasiswa ini bagusnya. Biar ini memang berjalan demokratis begitu. Halo? Iya, atau saya kosongkan? Ya? Ya, baiknya sih mahasiswa ya, kalau bisa. Ya. Ya. Ayo, ini tadi. Halo, tadi. Halo, tadi. Jadi sudah bergabung masih ya? Baru connect audio, Pak. Tunggu dulu, Pak. Oh ya, siap. Baru connect audio, tunggu dulu, Pak. Anjay. Mungkin bisa disapa, Pak. Halo, Teddy. Teddy bisa membalas salam saya. Assalamualaikum. Selamat siang, Teddy. Halo. Oh, Teddy belum ya. Oke, agar sesuai dengan format yang sudah disediakan, saya minta kepada yang bisa tersambung, Diana, Satria, dan Bobi. Halo Teddy ya, Teddy.
Ya Pak, Assalamualaikum. Bisa mendengar saya Pak? Waalaikumsalam. Oke, selamat datang. Ya, oke. Bisa langsung mengikuti ya? Bisa Pak. Maaf Pak, saya Oke ya. terlambat. Gimana? Saya tadi telat Pak, maaf Pak. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting bisa datang. Oke, teman-teman, kita pilih dulu siapa menjadi pimpinan rapat dan notulin dan sekretarisnya, begitu. Kalau sekretaris ini bisa saya wakili, tapi saya butuh satu nama, saya tuliskan di sini. Dan pimpinan rapat, monggo yang memimpin, bukan sebagai ketua himanya ya ini, yang memimpin jalannya ini, ya, jalannya pembentukan pengurus ini. Oke, saya tawarkan siapa berkenan jadi pimpinan rapat? Bobi berkenan? Satria, Diana, Wawan, Ikram, Teddy. Halo? Izin Pak, habis kalibrasi, maaf Pak. Oh, Bobi, saya minta tolong sebentar, kamu sebagai pimpinan rapat bisa ya? Siapa? Oke, saya tuliskan sehingga nanti kamu memimpin proses pembentukan pengurus ini ya. Iya Pak. Bobi, nama lengkapnya? Bobi Dewa Anggara Saputra Pak. Dewa Anggara. Iya. Saputra. Oke. Untuk sekretaris, mohon satu nama. Saya ambil dari tingkat 5 ya. Diana, berkenan ya? Halo Diana. Iya Pak. Diana, halo. Oke. Nama lengkapnya Diana? Diana Linggar Pangesti Pak. Linggar Pangesti. Oke. Baik, ya, sudah terpilih di tengah-tengah kita ini saudara Bobi dan sebagai pimpinan rapat dan juga saudari Diana sebagai sekretaris atau notulis dari kegiatan pembentukan pengurus pada siang hari ini. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada saudara Bobi dan saudari Diana ya untuk melakukan pemilihan dan memimpin jalannya pemilihan kepengurusan Hima Tem Polbitrada. Monggo nanti untuk notulis bisa ditulis itu ya Diana pakai kertas itu atau enggak ya, nanti bisa saya wakilkan untuk saya ketikkan. Monggo kepada saudara di Bobi untuk bisa memimpin. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Izin Pak, terima kasih Pak. Oke. Kalau untuk dari angkatan saya sih, Ya. pada kerja semua sih Pak. Cuma Oh ya. kalau misalnya disuruh milih, mungkin yang apa? Yang agak slow sih Mas Riza sih. Riza ya. Ya. Yang Lampung itu ya. Iya Pak. Nah, Pripon, silakan ditawarkan ke grup. Pokoknya ini forumnya kalian banget. Ini forumnya mahasiswa banget. Silakan dikomunikasikan bersama. Iya Pak. Ya, silakan diajak ngomong. Di sini bisa disapa Mbak Diana, bisa disapa Satria, Teddy, ya. Ya, bisa dilibatkan kami dari kampus untuk menyaksikan dulu. Nanti baru keputusan apa kita tutup bersama. Gitu. Silakan. Assalamualaikum. Ke depan itu segala yang dihasilkan oleh teman-teman di perguruan tinggi, baik riset ataupun inovasi dan hilirisasi, itu benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, seperti itu. Siap. Monggo Pak Agus, saya mau tambahkan. Sudah gitu, Mas Mahendra. Mikrofonnya Pak. Oke. Ya lanjut, Bobi lanjut. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bobi. Ya terus. Ya Mas ya. Halo. Ya halo Mas Bobi. Mas Satria. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Bobi sendiri sehat? Alhamdulillah Mas. Mas Sat, semisal
masa jadi sekretaris agak slow nggak sih, Mas? Kalau aku sendiri, mohon maaf loh ya, ini sebenarnya kalau dibilang slow, ya jauh dari kata slow, cuma kalau jadi sekretaris bisa dilempar ke teman yang lain. Kasih saran, Mas. Mungkin siapa ya? Mas Rafli ikut nggak sih? Kalau saran saya, Rafli. Mas Teddy. Ya, Rafli itu selalu slow. Rafli ya. Kalau Mas Teddy ikut nggak? Halo Mas Bob. Halo Mas. Mas kalau kayak aku jadi pemimpin nih. Kalau Mas Teddy misal tak tunjuk jadi sekretaris, selalu nggak sih Mas? Ya udah, nggak apa-apa deh. Ya, makasih ya Mas ya. Ya. Izin Pak Ulin, untuk sekretaris kita udah ada sih Pak. Mas Teddy. Ketua. Ya, Teddy siapa? Teddy Widodo. Sulistyo. Teddy Sulistyo Widodo. Loh, ada sulistyonya. Ya. Oke, lanjutkan. Monggo. Ketua belum ada loh, bendahara belum ada. Kalau boleh saran ya ketua dari teman-teman yang hadir gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting nanti yang ditunjuk itu berkenan. Jangan dibayangkan kalau ini rumit ya. Gampang Ya, Pak. ini intinya apalagi 5 orang kan kalian tuh buat tongkrong bareng kan bisa aja. Ayo lanjut silakan. Buat Mas Teddy saran Mas, untuk ketuanya mungkin yang bisa buat ngumpulin anak-anak. Jujur kalau aku pagi sih sering dapat si pagi sih Mas. Soalnya PPKM yang deket rumah buat kafe aku tok sih. Jadi takutnya nek misalnya ndak sempet kayak ikut kalau ada penting-penting gitu. Kalau buat Mas Riza ikut nggak? Riza jaringannya buruk tadi katanya di Lampung. Jadi ngikut aja dia katanya. Bobi Semarang kan? Aku Semarang Pak, Tembalang Banyumanik. Ayo, ya monggo kalau teman-teman Satria gimana ngusulin? Rafli aja Mas. Rafli ya. Mas Teddy setuju nggak? Mas Satria setuju ya? Setuju. Ya. Ketua himanya siapa Mas? Ya Mas Rafli. Mas Rafli. Ya. Mas Rafli kerja nggak sih? Saran sih Mas kalau misalnya deket sama Mas Rafli. Kalau saranku Riza sih, soalnya Riza kan ya ketua yang angkatan paling ya. deket sama kita-kita. Ya, kalau dari Mas Teddy gimana Mas? Setuju kalau ketuanya Mas Riza enggak? Ya setuju, cuman kan jauh aja sih. Jadi ngingatnya susah sih. Ayo, silakan sudah mengerucut. Atau yang hadir bisa diisi, mau divisi apa dulu? Satria mau di bendara atau di divisi mana? Satria Pak. Pokoknya cedak, ini mlebunya 5 jam. Oke. Izin Pak Ulin, kalau sementara ketua diisi nama Mas Riza dulu gimana Pak? Oh enggak apa-apa, untung dari teman-teman. Kalau memang Mas Riza enggak apa-apa. Riza siapa? Oh iya. Iya, soalnya dia yang
apa? Kalau bisa nganu semua itu ya. ya Oke. Terus yang lain silakan. Ini 5 orang dari tingkat 1 harus masuk semua ini berarti ya. Jadi masing-masing satu-satu iya semua Pak. ini. Tinggal nanti yang tingkat akhir bisa diisi di divisi-divisi yang belakangnya. Oke, silakan. Iya. Kalau untuk Mas Satria, selone yang SDM apa ya Mas ya? Kalau aku sih manut Mas Satria sih, yang penting nggak kayak keganggu sekali. Enggak ya, Hima ini enggak Dia mengganggu ya. bendahara aja, Mas. Asik-asik. Bendera siapa Kalau tadi? mungkin kalau bendara gimana Mas Sat? Aku boleh di divisi kegiatan enggak ya? Boleh. Oh nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Mas. Satria lengkap Satria Putra. Satria Putra Nur Hilal. Jadi satu gini. Yes. Oke, sip yuk. 2 lagi. Ya makasih ya Mas ya. Oke Mas, sama-sama. Teddy udah masuk. Kurang Rafli sama Budi. Kalau aku di SDM nggak apa-apa sih Pak. Oke, Bobby, Dewa. Namamu siapa lengkap? Anggara Saputra Pak. Bobi Dewa Anggara. Oke, terus berarti bendera si Rafli ya. Rafli siapa ini? Rafli Aji Saputra. Saputra. Terus Riza? Riza Saktira PS. Sekti? Saktira. Saktira. Sudah. PS, iya Pak. PS. Ya. Ya, monggo Bobby, lanjutkan. Makasih ya teman-teman buat partisipasi ini. Maaf kalau ada salah kata. Makasih Bisa Mas. disapa di atas, Bobby, disapa tingkat yang atas. Ada Mbak Diana itu bisa disapa untuk usulan nama untuk kita isikan di divisi. Assalamualaikum Mbak Diana. Waalaikumsalam. Hele. Mbak, salam kenal ya. Ya. Satria aman. Ayo lanjutkan Diana. Bobby kok termenung, ayo. Mbaknya disuruh ngomong apa ini? Mbak, minta bimbingannya ya Mbak ya. Dibimbing Mbak Diana. Ini buat tingkat pertama udah kepilih semua divisi-divisinya. Ayo, terus minta nama aja, minta nama-nama ke Mbak Diana, siapa usulan nama dari tingkatnya. Mbak Diana kan yang hafal tingkatnya itu, kapasitas dan kenal gitu. Kamu ngapain? Seluruh jurusan, satu beberapa angkatan. Gimana Pak? Putus-putus Pak. Kamu menyapa Mbak Diana untuk Mbak ada usulan enggak gitu. Ini nama yang sudah kepilih dari tingkat bawah, dari tingkat atas ada usulan nama enggak gitu untuk dimasukkan ke kepengurusan begitu. Enggak harus semua gitu. Iya, Pak. Mungkin 2 atau 3 atau 4 itu. Untuk mengisi divisi. Silakan. Misi Mbak mau minta saran nama buat dari Mbak Diana buat ngisi
beberapa, mungkin 2 sih. Makasih ya Mbak ya. Maaf sebelumnya, tapi teman-temanku pada nggak begitu tertarik buat ikut organisasi, makanya susah. Oh. Maaf, ini Satria katanya minta jadi ketua, Pak. Satria? Iya, minta jadi ketua tadi katanya. Enggak Pak, apa namanya, itu info yang salah. Ini Satria apa Riza ketuanya? Katanya mau jadi ketua, Pak. Aku nulis dok lo ya. Pak, kalau divisi SDM itu nanti kerjanya ngapain, Pak? Lebih ke pengkaderan gitu loh. Halo, suara saya masuk? Masuk, Pak. Lebih ke pengkaderan gitu loh. Jadi katakanlah lebih mengarahkan untuk apa namanya, kekuatan apa namanya dari personalia masing-masing untuk semangat, untuk berinovasi atau apa. Lebih ke arah sumber daya manusia gitu loh. Jadi perorangan dari masing-masing. Bagaimana untuk menumbuhkan apa namanya potensi dari apa namanya keanggotaan, kemudian mencari calon-calon anggota yang selanjutnya gitu loh. Lebih ke arah kemanusiaannya sih, si manusianya. Nggak apa-apa tingkat 3 dimasukkan 2 nama, nggak harus banyak. Diana mungkin bisa di divisi SDM sebagai komunikator gitu ya, antara tingkat dari kepengurusan dengan angkatanmu, kan bisa di SDM. Lumayanlah setengah tahun. Nanti yang aktif ya teman-teman di tingkat 1 katakanlah gitu. Mana? Bob, lanjut Bob. Ya Pak, mungkin itu sih Pak, karena soalnya maaf ya Pak ya, izin yang ikut Zoom juga batas sih Pak, jadi kan enggak siapa saling izin Pak. Nggak apa-apa. Gimana? Bobri silakan ditawarkan kembali kepada tingkat yang atas tadi. Atau saya bantu Ya, Diana. makasih halo. ya Mbak. Tadi kan udah ngasih jawaban. Gimana? Jadi ada nama siapa Diana? 1 atau 2 orang mungkin? Belum tahu Pak, aku nggak berani. Nanti kalau aku bilang Nggak berani ya? Nggak mau gitu ya? Nggak apa-apa. Kalau Diana sendiri gimana? Berkenan masuk divisi enggak? Halo? Diana? Tapi nggak ngapa-ngapain toh Pak? Nggak usah ngapa-ngapain. Nanti kan gini loh, secara kepengurusan tuh kuat begitu loh. Jadi masing-masing angkatan ada begitu loh. Cuma nanti yang karena ini baru terbentuknya di akhir, bagi teman-teman tingkat akhir kan baru terbentuk sekarang gitu loh. Setidaknya ada gitu loh. Izin Pak Ulin menambahkan, jadi di divisi SDM ini nanti Diana tugasnya itu lebih banyak sebetulnya menghubungkan sih, antara mahasiswa di tingkat akhir dengan mahasiswa di bawahnya, gitu aja sih sebetulnya. Secara tupoksinya seperti itu. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain tidak ada, hanya untuk koordinasi. Jadi nanti takutnya kalau tidak ada perwakilannya di himanya, nanti khawatirnya akan lepas gitu, akan tidak ada koordinasi. Jadi sebisa mungkin ada perwakilan, paling enggak tadi disampaikan Pak Ulin 1 atau 2 orang dari semester akhir. Mungkin begitu Pak Ulin. Oke. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Mul. Nggih, terus gitu Diana. Iya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Oke, Diana bisa di SDM nanti kalau untuk komunikasi katakanlah nanti untuk wisuda, untuk apa, bikin dari teman-teman Bima ada jalur komunikasinya gitu di SDM. Oke, gitu Bobi, silakan Bobi dilanjutkan.
Mbak Diana tadi berkenan ya di divisi SDM ya, Diana ya. Ya Pak. Oke ya. Begitu. Satu lagi mungkin. Silakan Bobi, ditawarkan. Halo Bobi. Bobi terlempar ya. Aduh, ketua pimpinan rapat terlempar dari ruang rapat. Oke, saya Pak gabung sedikit. Diana, halo. Iya Pak. Ada satu nama mungkin Diana buat di divisi kegiatan biar kamu ada temennya sama Anissa atau mungkin sama Ikram atau Wawan untuk apa namanya komunikasi aja sih biar ada. Halo, gimana Diana? Coba tak tanyain dulu ya Pak. Tanya biar kamu ada temennya gitu di kepengurusan. Kerjanya cuma komunikasi aja, kalau ada info nanti masuknya ke pengurus gitu. Halo, Bobi lanjutkan Bobi. Halo Bobi. Halo Pak. Ya dilanjutkan ini. Mas, coba Mbak Diana disapa lagi untuk menambah satu orang biar ada temannya dia dari angkatan Mbak Diana. Iya Pak, izin ya Pak ya kalau soalnya ya kalau dari angkatannya Mbak Diana sih satu nggak ada yang ikut Zoom, kedua kan takutnya kalau dari angkatanku kan salah kayak ya sukarela gitu loh Pak. Tapi kalau takutnya kalau dari angkatannya Mbak Diana kan kalau misalnya aku saran nanti takut salah sih Pak. Izin Pak, makasih Pak. Oh gitu. Oke, siap. Oke. Halo Diana, ada enggak Diana? Halo Diana? Enggak ada? Halo? Enggak ada. Berarti Diana sendiri enggak apa-apa di SDM? Ya, enggak apa-apa Pak. Tapi nanti dibantu ya Pak. Dan kamu udah nggak usah mikirin program kerja, tinggal teman-teman aja dia di tingkat kamu gitu ada pengurusannya. Ya, nggak apa-apa ya. Ya. Ini dibantu perjalanannya semua. Kamu tetap fokus ke TA dan juga TKO. Ini nanti yang ngurus teman-teman di tingkat 1. Oke ya? Ya Pak. Oke Bobi silakan dibacakan Bobi susunan pengurus yang sudah terbentuk. Sebelum nanti kamu tutup dan nanti saya simpulkan. Izin untuk proses musyawarah dan diskusi untuk pimpinan rakyat, saya Bobi Dewanggara Saputra, kemudian Sekretaris Notulis Dina Linggar Pangesti, Ketua Himatem ada Mas Riza Saktira, Sekretaris sudah terbentuk Mas Teddy Sulistyo Widodo, Bendahara Mas Rafli Aji Saputra, divisi SDM saya Bobi Dewanggara Saputra, terus divisi kegiatan ada Mas Satria Putra. Makasih Pak. Oke. Sudah cukup dari Bobi? Sudah Pak. Oke, terima kasih atas berkenannya Saudara Bobi untuk memimpin dan Saudari Diana untuk sebagai notulis pada pembentukan pengurusan hari ini. Dan saya sampaikan selamat kepada nama-nama yang terpilih dari ketua sampai divisi kegiatan ya.
Demikian ya, berita ini, acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Semarang, 19 Februari 2022. Pimpinan rapat Bobi Dewa Anggara Saputra, Sekretaris Diana Linggar Pangesti. Dan akan nanti ditandatangani oleh Kaprodi, Bapak Abdul Haris, dan juga Wakil Direktur 3 bidang akademik, itu Bapak Mulyono M.Com. Baik, seperti itu ya, sudah terbentuk. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman ya. Terima kasih mendalam juga tingkat 1 ada Satria, ada Bobi, Teddy, terima kasih banget, dan terima kasih kepada Diana ya, di sela-sela kesibukannya PKL masih menyempatkan diri untuk bisa berpartisipasi dalam upaya pengembangan kemahasiswaan begitu ya, khususnya di lingkungan teknik elektromedik Polri Trada. Baik, selanjutnya ada arahan dulu dari Pak Dian maupun Pak Mulyono, monggo sebelum kita akhiri. Mungkin dari saya dulu. Pak Mulyono aja Pak mungkin. Oke, siap Pak Dian. Oke, alhamdulillah, syukurilah ya. Saya ucapkan selamat untuk kepengurusan BEM, kepengurusan Hima Prodi. Awalnya udah mau ke BEM ini Pak, sudah menggebu-gebu Pak semuanya mau ke BEM ini. Terbentuknya Hima Prodi Tem ya, ini menyusul Hima di Prodi RMIK yang minggu lalu sudah terbentuk. Ini harapannya teman-teman di Hima aktif dalam kegiatan, aktif dalam memberikan masukan, memberikan saran kepada kampus ya melalui bidang kemahasiswaan. Mari kita sama-sama saling bekerja sama, saling koordinasi untuk kemajuan kampus Politeknik Bina Trada. Nah, kemudian ini yang terakhir Pak Ulin, saya titip satu lagi dari kepengurusan yang baru ini, silakan nanti mencalonkan ya salah satu mahasiswa untuk dicalonkan sebagai ketua BEM ya. Nanti dari prodi lain juga akan sama ya, akan ada calon ketua BEM dari masing-masing prodi ya. Ini harapan saya ini bisa dilakukan di akhir bulan ini sehingga nanti untuk semester genap kita sudah di kemahasiswaan itu sudah lengkap, ada Hima, ada BEM ya. Nah, nanti menyusul untuk UKM yang lainnya. Mungkin itu Pak Ulin, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ulin sekali lagi dan juga kepada Bobi ya yang tadi memimpin jalannya rapat, memimpin jalannya musyawarah hingga terbentuk kepengurusan Hima di Prodi Teknik Elektromedik. Saya ucapkan selamat sekali lagi, selamat bertugas, selamat berorganisasi ya. Jadikan organisasi sebagai rumah, sebagai tempat untuk saling atau untuk mengasah jiwa kepemimpinan. Terima kasih Pak Ulin. Terima kasih Pak Mul. Pak Dian, ada closing statement? Biar tambah nyos ini teman-teman yang terpilih. Oke, terima kasih Pak Mul, Pak Ulin, Pak Dedi. Nah, ini dengan adanya organisasi ini artinya ada penumbuhan atau ada perkembangan di dalam prodi kita kan gitu. Dan ada besar harapan kami selaku warga prodi gitu kan kepada adik-adik mahasiswa untuk lebih aktif kembali jalin komunikasi dengan kampus lain dalam hal ini bidang Hima gitu. Artinya nanti akan ada saling share gitu. Jadi waktu ketika kita waktu kami masih belajar juga itu ada semacam sering komunikasi dengan hima-hima kampus lain sehingga bisa meningkatkan kualitas, bisa meningkatkan tentunya kualitas dari Hima Polri Trada, Hima Prodi Teknik Elektromedik itu aja. Jadi jangan menutup diri lah gitu. Buka seluas-luasnya gitu.
Itu dari saya, Pak. Pak Ulin, Pak Mul, terima kasih atas undangannya. Undangannya. Dari saya cukup, saya kembalikan ke Pak Ulin. Terima kasih Pak Mul, terima kasih Pak Dian. Pak Dedi ada tambahan? Oh, tadi izin jemput putranya ke sekolah. Oke, untuk pemilihan atau usulan nama dari teknik elektromedik sebagai balon atau bakal calon ketua BEM nanti akan digodok dulu nggih Pak Mul, nanti melalui Kaprodi bersama teman-teman atau bersama teman-teman pengurus Hima begitu, agar nanti terpilih nama yang benar-benar memang mau begitu dan mampu untuk bisa dicalonkan begitu menjadi pimpinan tertinggi mahasiswa, yaitu ketua atau presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Polbidada. Baik, cukup kiranya saya sampaikan sekali lagi terima kasih yang mendalam kepada Pak Mulyono, Pak Dian, Pak Dedi atas waktunya, kepada teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan waktu, mencurahkan usulan dan pikiran. Ada Diana, Satria, Bobi, Teddy, terima kasih sekali. Dan saya sampaikan selamat. Semoga bisa amanah. Adapun dokumen resmi akan ditandatangani ketika nanti dalam kesempatan lain. Mari kita tutup kegiatan siang hari ini ya dengan membaca doa alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf ya saya pribadi dalam membawakan atau memimpin jalannya kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan ya, baik sikap maupun tutur kata. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ulin, Mohon Pak izin live, Dian. Pak Mul. Saya juga izin live, Pak Ulin. Sehat selalu. Sebentar Pak, saya lupa Amin. tadi. Ya, itu print screen. Satu lagi print screen. Oke, buat laporan. Oke, sampun. Sampun terfoto semua. Matur lupa tadi nggak foto. Saya sudah dapat. Monggo Bapak, Pak Dian, kalau jeng kegiatan lanjut. Monggo. Teddy, Bobi, Diana, Pak Dedi, makasih semuanya. Satria, makasih. Saya undur diri nggih. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman.